Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo nampaknya tidak akan diam saja di ajang pilkada serentak November mendatang. Berhenti dari jabatan kepala negara, ya bukan berarti menandakan berhenti pula aktivitas politiknya. Setidaknya sinyalemen itu terlihat sewaktu tiba di rumahnya di Sumber Solo dari prosesi kepulangan serah terima jabatan presiden. Secara bergantian, 4 calon kepala daerah yang dia minta masuk rumah bergantian. Dan mereka adalah Emil Dardak, Cawagup Jawa Timur, calon Bupati Karanganyar Ilyas Akbar Al-Madani, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tatsy Yassin, dan tentu yang tak ketinggalan, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Respati Astrid. Ini mereka tidak hanya bertemu, mantan wali kota Solo itu dikabarkan akan berkampanye secara langsung untuk orang-orang yang didukungnya. Dan menurut keterangan Ketua Tim Sukses Respati Astrid, Presiden Jokowi akan dijadwalkan atau mantan Presiden Jokowi akan dijadwalkan hadir dalam kampanye rapat Akbar 18 November mendatang. Tidak hanya Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap, kemudian Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga akan berkampanye bersama. Tampak terlihat bila Solo dan Jawa Tengah adalah dua wilayah yang pada pemilihan kepala daerah mendatang mesti dimenangkan oleh orang-orangnya Jokowi. Dalam acara konsolidasi pemenangan Golkar beberapa waktu lalu, Bahlil menyatakan, harus menang ya, kalau ada potensi kalah buat caranya bagaimana bisa menang. Tidak boleh tabrak aturan, kalau tabrak aturan, ya jangan ketahuan. Nah, di Solo sekarang sedang marak pembagian beras dalam kemasan bening. Bertuliskan Respati Astrid. Sementara kita tahu Ahmad Lutfi adalah orangnya Jokowi. Calon kepala daerah di Jawa Tengah dan Solo ini memang unik. Meski didukung belasan partai, namun kandidat yang didaftarkan bukan berasal dari partai politik. Partai politik terkesan pasrah dan mengikuti apa maunya dari Jokowi. Tentang dukung-mendukung ini juga ada berbagai pengkondisian aparat maupun perangkat desa untuk kemenangan Lutfi dan Tatsy Yassin. Menggunakan kepala desa sebagai ujung tombak pemenangan, persis dengan apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Netralitas perangkat hanya jargon saja, sebatas aturan semata yang seolah-olah tidak membuat para pelanggar takut, bahkan jera. Saat jadi calon wakil presiden, Gibran mendatangi sebuah acara yang diselenggarakan oleh 8 paguyuban perangkat desa. Ya, ada banyak media dan pihak yang mengunggah acara ini. Namun, semua berlalu begitu saja. Ya, tak ada satupun atau tak ada satu pihak pun terkena sanksi dari Bawaslu. Penyelenggara pemilu seolah-olah tutup mata dengan berbagai peristiwa pelanggaran. Dan sekarang ini, metode mengkonsolidasi kepala desa atau perangkat desa ini kembali digunakan buat pemenangan Ahmad Lutfi Tatsy Yassin. Meski acara itu berulang kali dipergoki Bawaslu, namun mereka seolah tak pernah jera. Tempat konsolidasi yang berada di hotel-hotel mewah ini makin membuktikan ada orang dengan kekuatan finansial berada di belakang mereka. Selain terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah, konsolidasi juga melibatkan puluhan hingga ratusan kepala desa, dan yang terbaru, Bawaslu mendatangi pertemuan paguyuban kepala desa yang dihadiri 90-an utusan dari 14 kabupaten di Jawa Tengah. Begitu tahu yang masuk ke ruangan Bawaslu, mereka kemudian membubarkan diri dan tak mau memberi pernyataan apapun. Dan pertemuan itu dilakukan di kota Semarang dan telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi. Sebelumnya, Bawaslu Kota Semarang juga membubarkan pertemuan 200-an kepala desa dari Kabupaten Kendal,
di daerah Semarang Barat. Ya, lagi-lagi acara langsung bubar ketika didatangi oleh pengawas pilkada. Konsolidasi kepala desa ini bukan hanya berlangsung di ibu kota provinsi, melainkan juga di wilayah lain. Pada salah satu bukti rekaman audiovisual, jelas menyebutkan kalau mereka ini berkumpul untuk memenangkan Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Jadi tim hukum pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi pernah melaporkan ada upaya penggalangan kepala desa. Mereka sudah melaporkan ke Bawaslu adanya konsolidasi kepala desa Kabupaten Pemalang yang diadakan di Pekalongan. John Richard Latui Hamalo, koordinator advokat hukum Andika Perkasa, ini menyebut para kepala desa adalah objek yang terus digunakan pihak tertentu untuk kontestasi pilkada. Di Banyumas, Panwascam Purwokerto Timur sempat dihalang-halangi masuk ke acara bertopik silaturahmi dan konsolidasi kepala desa se-Kabupaten Banyumas. Dan begitu Panwascam berhasil memasuki ruangan, tiba-tiba acara langsung dibubarkan. Nah, dari berbagai kejadian di beberapa wilayah, sebenarnya ada benang merahnya. Mereka seragam menggunakan kelembagaan paguyuban kepala desa sebagai kamuflase, menutup-nutupi penyamaran kepentingan politik. Judul acara mereka seragam berbentuk silaturahmi dan konsolidasi kepala desa, walaupun diadakan di beda kabupaten. Meski mengklaim acara internal murni kepentingan kepala desa, namun mereka berani menyelenggarakan di hotel mewah di wilayah masing-masing. Jadi bila perlu ke daerah sekitar yang hotelnya lebih bagus, misalnya Kades Pemalang mengadakan acara di Pekalongan, acara Kades Kendal diadakan di Semarang. Jika memang kegiatan mereka bersifat koordinasi atau ajang silaturahmi kepala desa, ini mengapa susah sekali diakses? Hampir setiap petugas yang memiliki kewenangan dari pemantauan netralitas perangkat desa mendatangi lokasi, selalu ada saja upaya untuk mempersulit. Dan kalau toh pun bila sudah berhasil masuk ke acara, langsung acaranya dibubarkan. Dalam satu rekaman, diperlihatkan waktu Bawaslu Semarang hendak ikut dalam lift yang sama, para kepala desa itu pilih membatalkan naik lift. Ya, tiba-tiba mereka berhamburan keluar dari lift. Juga ketika dibuntuti Bawaslu, mereka cenderung menghindar serta tidak merespon apa yang ditanyakan oleh Bawaslu. Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah mencatat 40 pelanggaran pilkada, termasuk diantaranya netralitas dari perangkat desa. Di Boyolali juga terjadi kepala desa dikonsolidasi oleh memenangkan Agus Irawan yang merupakan adik David Agus Yunanto, mantan ajudan Presiden Joko Widodo. Tim Pengawal Demokrasi, sebuah organisasi masyarakat di Boyolali yang mengirim laporan ke Bawaslu Jawa Tengah, mengungkap data kalau konsolidasi pemenangan tersebut ini bukan hanya dilakukan kepala desa, melainkan mulai dari RT, tokoh masyarakat, hingga camat. Tidakkah ini makin membuktikan bila pilkada bukan sekedar ajang demokrasi semata? Pilkada itu lebih tepatnya pertarungan pengaruh atau sebagai bentuk eksistensinya kekuatan politik seseorang. Nah, apakah rakyat menutup mata pada semua kejadian ini? Hah?